Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari, keluarga besar GPDI Elsade Magelang, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Ulangan pasal yang keempat, ayat 1 dan 2. Ulangan pasal 4 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Puji Tuhan Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema menikmati janji Tuhan. Menikmati janji Tuhan. Kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, ada banyak janji-janji Tuhan bagi umatnya. Salah satunya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan memberikan kepada mereka tanah yang sangat subur, tanah yang makmur, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu, yaitu tanah Kanaan. Dan apa yang harus dilakukan oleh umat Tuhan sehingga janji Tuhan itu bisa digenapi di dalam kehidupannya? Karena di dalam perjalanan dari bangsa Israel, orang-orang yang menjadi budak di Mesir, mereka menerima janji Tuhan, mereka akan dibawa ke negeri, ke tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan dibawa ke tanah Kanaan. Tetapi orang-orang yang menerima janji Tuhan, ternyata mereka tidak mengalami janji Tuhan. Mereka tidak sampai masuk ke negeri Kanaan. Tidak sampai masuk ke tanah yang Tuhan janjikan. Yang masuk ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan janjikan generasi mereka. Orang-orang yang pertama yang menerima janji Tuhan dari umat Tuhan, mereka tidak mengalami, tidak menikmati janji Tuhan. Mereka mati di padang gurun, mati di tengah jalan. Dan ketika masuk ke negeri yang Tuhan janjikan, bukan mereka, tetapi generasi mereka. Sebagai umat Tuhan, ada banyak janji Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan sampai kita hanya mendengar janji Tuhan, mendengar janji Tuhan, mendengar janji Tuhan, tetapi tidak menikmati janji Tuhan dalam hidup kita. Dan untuk itu tentunya apa yang harus kita lakukan sehingga janji Tuhan bukan hanya kita dengar, tetapi kita nikmati dalam hidup kita. Janji Tuhan kita alami dalam hidup kita. Janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendengarkan dan melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan. Di dalam Ulangan 4 ayat 1 dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan. Jadi mendengarkan dan melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan. Mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Tuhan bagi kita umat-umatnya. Dan dikatakan dalam ayat 1 bagian B selanjutnya, supaya kamu hidup
hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Allah nenek moyangmu. Jadi ketika umat Tuhan mau mendengarkan dan melakukan ketetapan dan peraturan Tuhan, ketika umat Tuhan mau hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, maka mereka akan mengalami janji Tuhan. Mereka akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi di dalam kehidupan mereka. Mendengarkan dan melakukan ketetapan Tuhan, mentaati segala perintah Tuhan, itu bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Juga dalam Injil Yohanes 14 ayat 21, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yohanes 14 ayat 23, jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku." Jadi jelas bahwa orang-orang yang mendengarkan dan melakukan peraturan dan ketetapan Tuhan, orang-orang yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan mereka akan menikmati janji Tuhan. Orang-orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan akan menikmati janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan mereka. Namun sangat disayangkan, bangsa Israel, generasi yang pertama ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir menuju ke tanah yang Tuhan janjikan, tanah Kanaan, mereka tidak melakukan apa yang menjadi peraturan dan ketetapan Tuhan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Seringkali mereka memberontak kepada Tuhan. Dikatakan mereka bangsa yang tegar tengkuk, sehingga mereka tidak menikmati janji Tuhan. Generasi mereka, generasi kedua lah yang akhirnya menikmati janji Tuhan. Karena generasi pertama mereka tidak mendengarkan dan melakukan apa yang menjadi peraturan dan ketetapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menjadi umat-umat Tuhan yang mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan melakukan segala ketetapan dan perintah Tuhan, maka kita akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Dalam Injil Matius pasal yang ke-7, mulai ayat 21 di sana dikatakan, "Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah." Jadi bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang-orang yang melakukan kehendak Tuhan, yang melakukan kehendak Bapa, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan segala peraturan dan ketetapan Tuhan. Mereka lah yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, yang akan menikmati janji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga kita menjadi umat Tuhan yang menikmati janji Tuhan? Di dalam ayat yang kedua dikatakan, "Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian, kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu." Jadi dikatakan jangan menambahi dan mengurangi perintah Tuhan. Itulah yang Tuhan firmankan kepada bangsa Israel melalui Musa, supaya mereka mendengarkan dan melakukan peraturan
dan ketetapan Tuhan. Dan juga jangan menambahi dan mengurangi perintah Tuhan. Jangan menambahi firman Tuhan. Jangan mengurangi firman Tuhan. Itu yang Tuhan perintahkan kepada umat-Nya. Begitu juga bagi kita umat-umat Tuhan. Kita tidak boleh menambahi firman Tuhan. Apa yang sudah dituliskan di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan tidak boleh kita tambahi. Begitu juga apa yang sudah ditulis di dalam Alkitab, kebenaran firman Tuhan tidak boleh kita kurangi. Allah menuntut kita umat-Nya untuk taat pada apa yang sudah Tuhan sampaikan, kepada firman-Nya yang sudah Tuhan sampaikan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan harus kita tolak. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan harus kita tolak. Segala sesuatu yang melunakkan firman Tuhan, yang mencoba untuk mengurangi firman Tuhan, harus kita tolak. Sebagai umat-umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, kita harus berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan yang murni. Jangan menambahi dan mengurangi. Ada beberapa orang, ada beberapa gereja yang menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan kerinduannya, sesuai dengan keinginannya sendiri. Firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-18 bahwa soal pernikahan, bahwa orang yang sudah menikah itu tidak boleh bercerai. Kalau dia menceraikan, dia nikah lagi, itu zina. Juga orang yang menikah dengan orang yang diceraikan itu zina. Itu dikatakan dalam Injil Lukas. Tetapi ada beberapa orang yang mencoba melunakkan firman Tuhan. Mereka berpendapat, ya kita harus melihat kasus per kasus, tidak bisa disamakan. Padahal dengan jelas firman Tuhan mengatakan bahwa orang yang menceraikan dan menikah lagi zina. Dan juga orang yang menikah dengan orang yang diceraikan juga zina. Jadi itu tidak bisa. Orang yang sudah menikah tidak boleh bercerai. Tapi ada orang-orang yang dengan alasan tertentu, ya mereka mengizinkan menikah lagi. Kita sebagai umat-umat Tuhan, kita tidak boleh mengurangi firman Tuhan. Tidak boleh menambahi firman Tuhan. Apa yang dituliskan dalam firman Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Sehingga kita akan menikmati janji Tuhan. Di dalam kitab Wahyu pasal 22 ayat 18 sampai 19 dikatakan, Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi jelas di dalam kitab Wahyu ini berbicara memang tentang siapa yang menambahkan nubuatan dan mengurangkan. Bagi orang yang mengurangkan, maka Tuhan akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupannya dan dari kota kudus. Bagi orang-orang yang mengurangi firman Tuhan, mereka tidak mendapat bagian di dalam kehidupan yang kekal. Tuhan mengambil bagiannya dari kehidupan dan orang tersebut tidak mendapat bagian di kota kudus. Orang yang mengurangi firman Tuhan tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga, tidak menikmati janji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kita menjadi umat-umat Tuhan yang mendengarkan dan melakukan segala ketetapan dan peraturan Tuhan
dan jangan mengurangi, jangan menambahi firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi norma, menjadi patokan, peraturan bagi setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur buat kasih-Mu dan anugerah-Mu bagi kami, sehingga kami boleh menjadi umat-umat-Mu. Kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih buat setiap tuntunan-Mu melalui firman-Mu bagi kami. Biarlah kami menjadi umat-umat-Mu yang taat melakukan firman-Mu. Kami menjadi umat-umat-Mu yang setia hidup di dalam kebenaran firman-Mu, tidak mengurangi dan tidak menambahi firman-Mu, sehingga kami boleh menikmati apa yang Engkau janjikan bagi kami. Berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang, akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu. Sebab Engkau telah menilik sengsara kami, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Telah memperhatikan kesesakan jiwa kami, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.